Ini masuk kepada bagian yang paling menarik dari yang ingin saya sampaikan dari beberapa konten yang kebetulan menyoroti bacaan kitabnya Kiai Haji Muharrar Khudori, kalau tidak salah begitu namanya ya. Karena sebetulnya di sini ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu kita memuji bagaimana karya ulama itu luar biasa. Bagaimana Al-Ghazali Hujjatul Islam menulis kitab, di bagian khutbahnya saja itu sudah ada jumlah-jumlah yang sulit dipahami, yang memang tidak serampangan, dan itu tidak dibahas dalam Jurmiyah, tidak dibahas dalam Imriti, dibahasnya di Alfiyah. Itu pun kalau hanya hafal baitnya tapi tidak menguasai isinya, ya agak bingung. Harus juga membaca sarahnya. Jadi ini kita bicara namanya tanazu. Tanazu itu rebutan. Rebutan. Dalam Alfiyah itu ada istilah tanazu, ada kebalikannya yaitu istighol. Kalau tanazu itu makmulnya satu, amilnya dua. Maksudnya makmul itu adalah yang dikerjakan atau yang dihukumi. Misalnya fa'il, wajib rofa. Siapa yang menjadikan dia wajib rofa? Ya fi'ilnya. Maka fa'il itu disebut makmul. Sementara amilnya atau yang mewajibkan disebut fi'il. Jadi kalau ja'a Zaidun, kenapa Zaid dibaca Zaidun? Itu makmul namanya. Apa amilnya? Ja'a. Nah sekarang ada contoh, ja'a wa doroba Zaidun. Atau jangan doroba ya, karena nanti harus ada maf'ul bihnya. Ja'ah wa qomah Zaidun. Ja'ah datang, wa qomah dan berdiri, Zaidun Zaid. Kalau bahasa Indonesia ya enteng-enteng aja. Zaid datang dan berdiri, selesai. Atau kalau dibalik, Zaidun ja'a wa qomah, ya selesai. Tapi ini enggak, terbalik. Ja'ah wa qomah Zaidun. Datang dan berdiri Zaid. Pertanyaannya, siapa yang merofakkan Zaidun? Ja'ah apa qomah? Gitu. Jadi ada dua amil, satu makmul. In amilani. Nah, kalau alfiahnya in amilani iktadoya fil is atau fismin amala. Jadi apabila ada dua amal ya, yang menuntut dalam satu isim kepada amal. Artinya ada dua amil ya, bukan dua amal. In amilani, ada dua amil yang menuntut kepada satu isim, menuntut untuk amal. Jadi mengharuskan isim itu untuk menjadi makmulnya gitulah. Nah sekarang itu tanazuk namanya, gampangnya begitu ya. Jadi kalau kita terapkan ke sini, ini baru di khutbahnya ini sudah ada dua contoh setidaknya ya, yang tanazuk. Yang pertama kana dan yatado'alu, ini sama-sama butuh. Kana butuh isim, yatado'alu butuh fa'il. Sementara secara makna merujuk hanya kepada satu, yaitu hamdul hamidin. Karena ini sedang menjelaskan bahwa pujian siapapun di dunia ini itu tidak akan pernah setara dengan keagungan Allah. Makanya disebut duna haqqi jalalihi. Maka bagaimana caranya memahami bahwa yang dimaksud dengan kana itu adalah hamdul hamidin. Yang dimaksud dengan yatado'alu atau rendah itu juga hamdul hamidin. Oh berarti satu hamdul hamidinnya. Maka kita bicara istighol, bicara tanazuk di situ. Kalau misalnya pakai basroh, ya, basroh itu mengamalkan yang kedua. Sementara yang pertama itu diihmal atau tidak dianggap beramal kepada isimnya. Tapi yang tidak dianggap beramal berarti dia beramal kepada alternatif, yaitu domirnya. Nah, maka kalau pakai basroh itu berarti kana huwa. Tapi karena mustatir disimpan, goib kan. Kana huwa. Misalnya jalalu ini hamdu ini adalah muannas, mestinya kanat. Atau misalnya tasniyah, mestinya kana. Ya. Kenapa? Karena mengandung domir harus sesuai dengan domir yang dikandungnya. Kalau domirnya huma, kana. Kalau domirnya muannas, kanat. Tapi karena di sini domirnya mufrad mudzakkar, ghaib, huwa, akhirnya saru. Karena yatado'alu. Jadinya nggak nampak kalau ini namanya adalah tanazuk. Kalau contoh di alfiyahnya itu yuhsinani wa yusi'u ibnakah. Yuhsinani telah berbuat baik atau akan atau sedang berbuat baik ya. Di situ mengandung domir huma. Makanya yuhsinu menjadi yuhsinani huma. Terus wa yusi'u dan juga berbuat buruk.
Fa'ilnya satu, ibnakah. Cuma ini berarti yang pertama itu tidak merofakkan ibnakah, rofaknya dengan alif ya. Tapi dia merofakkan domir huwa, mahal rofak. Itu kalau ikut basroh. Berarti yang pertama itu tidak boleh merofakkan ibnakah. Berarti kalau di sini karena itu tidak merofakkan hamdu. Lalu apa yang dirofakkan oleh kana? Ya domirnya dia, yaitu huwa, yang kembali ke hamdu. Lalu siapa yang merofakkan hamdu? Ya berarti ya tado'alu. Berarti yuhsinani padanannya ya. Wa yusi'u ibnaka. Kenapa Alfiyah memberi contoh begitu? Biar kelihatan domirnya. Ya kalau ibnuka yuhsinu wa yusi'u. Susah untuk dideteksi yang mana yang berubah. Ya. Kalau pakai pendapat Kufah, yang kedua terbalik. Ya. Justru yang pertama yang beramal, yang merofakkan isimnya itu, yang kedua tidak beramal, alias merofakkan domirnya. Jadi yang pertama dapat yang utama, yang kedua dapat penggantinya. Kira-kira begitu ya. Makanya kalau di alfiahnya berarti yuhsinu wa yusi'ani ibnakah. Ya. Jadi yuhsinu ibnaka wa yusi'ani huma. Tapi yuhsinu dulu wa yusi'ani. Jadi yang menyimpan domir itu yang yusi'ani, yang kedua. Alasannya apa? Kalau basro alasannya adalah karena yang kedua itu lebih dekat dengan makmulnya. Iya toh? Yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ya, yang paling dekat dengan ibnaka kan yusi'u. Maka yang paling dekat. Kalau kata Kufah enggak. Karena yang pertama itu lebih dulu. Nah, itu masalah ulama biasa begitu, Pak. Intinya, kalau kanah domirnya huwa, kembalinya ke hamdul hamidin, isimnya gitu. Berarti hamdul hamidin jadi fa'ilnya apa itu? Fa'ilnya dari yatado'alu. Kalau kanah isimnya berupa hamdul hamidin, berarti fa'il dari yatado'alu adalah domir huwa yang kembali kepada hamdul hamidin. Berarti terserah mau ikut Kufah atau ikut Basroh, begitu. Ini juga pas ketika diterapkan dengan halah wa tawakoh. Bahkan sesuai dengan contoh di Alfiyah. Ada yang komentar halah tawakoh itu kan bertolak belakang. Satunya melepaskan, satunya memakaikan. Ya cocok. Cocok dengan contoh di Alfiyah juga. Satunya berbuat baik, satunya berbuat buruk. Yuhsinu wa yusi'u. Satu fa'il. Karena kan memang bisa Pak begitu Pak. Satu orang bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Begitu juga ada Pak. Kamu ada orang pakai kaos, kamu tanggalkan kaosnya, kamu pakaikan dia baju. Make sense, Pak. Masuk akal, logis. Ada orang yang sedang diikat terikat kontrak untuk diam. Lalu kita lepaskan kontrak itu, lalu kita pasangkan kontrak baru, yaitu dia harus bicara. Maka itu maksudnya Al-Ghazali. Simpelnya begitu. Keadaan-keadaan kamu ini yang terus-menerus buta kepada kebenaran, ya. Yaitu ma anta musabirun anil haqqi, ya. Bukan musabirun alaihi wa huwa apa minal ama anil haqqi, ya. Dijelaskan sikap kamu yang terus-menerus itu membabi buta kepada kebenaran itu melepaskan kontrak saya untuk diam dan memakaikan kontrak baru kepada saya untuk bicara. Apa yang melepaskan dan memakaikan? Ya satu hal itu. Keadaan kamu. Anda kalau baca di hasiahnya itu atau di sarannya itu ada titik duanya. Titik dua baru ma. Itu indikator sudah. Bahwasanya ini yang menjadi poinnya begitu ya. Jadi kalau misalnya pakai yang basroh berarti halah itu domirnya adalah huwa. Kembali kepada ma anta musabirun alaihi. Sementara fa'ilnya dari tawakoh itu adalah ma'anta. Karena bagaimanapun tetap lebih dekat daripada halah. Kalau pakai Kufah enggak. Justru fa'ilnya dari halah itu adalah ma'anta musabirun. Fa'il dari tawakoh adalah huwa. Jadi yang pertama itu diikmal. Diikmal berarti dia yang memerintahkan isim dohir itu berarti ma. Yang kedua diihmal. Diihmal maksudnya dia tidak boleh memerintahkan isim dohir itu. Tapi karena maknanya sama, oke kita kasih pengganti. Begitu ya, begitu. Kalau pakai yang lebih simpel, Al-Kasai berarti dibuang. Salah satunya dibuang. Udah, karena isimnya dibuang. Karena kalau Al-Kasai itu membuang fa'il pun boleh. Ya. Berarti karena itu ya tidak ada isimnya. Ada, langsung ya tado'alu hamdul hamidin. Jadi yang merofakkan ya tado'alu itu hamdul hamidin. Kenapa? Karena ada yang dibuang salah satunya. Ada yang kedua yang lebih simpel lagi al-faro'. Ya.
Al-faro itu ya sudah, makmulnya itu ya dua amilnya. Yang merofakkan hamdul hamidin siapa? Ya kana dengan ya tado alu. Yang merofakkan ma itu mahal rofa ya. Siapa? Ya tawakoh dan halah ya. Jadi dua-duanya beramal. Yang jelas dua-duanya ini melarang memakaikan domir. Itu aja intinya ya. Kalau Basra dan Kufah harus ada domirnya. Tapi kok halah dan tawakoh mana domirnya? Ya namanya domir ghaib Pak huwa. Coba misalnya itu failnya itu bukan ma, atau yang atas failnya itu bukan hamdu. Coba failnya muannas. Mesti kanat, kalau enggak tata doalu. Atau yang bawah mesti halat tawako atau tawako wahalat atau halah dan tawakot, mestinya gitu. Contohnya di Alfiyah, yuhsinani wa yusiu. Ini ibnaka, failnya ibnaka dari bab tanazul. Nanti kamu bilang ibnaka kan dua orang, Pak, anak dan bapaknya. Bukan begitu. Maksudnya ibnanya. Jadi yuhsinani wa yusiu ibnaka. Ibnaka itu menjadi fa'il. Failnya apa? Ya failnya yusiu. Berarti yang beramal kepada ibnaka adalah yang kedua. Berarti ini ikut pendapatnya ulama Basroh. Dan yang pertama, karena dia itu tetap harus beramil kepada fa'il itu nggak boleh dibuang, maka digantikan domir menjadi yuhsinani ay huma. Huma kembali ke ibnaka. Ya, nanti kamu bilang ini kan dua orang, ibnon sama ka, bukan. Ibna ya. Tapi kan juga dua orang itu. Bukan begitu maksudnya. Itu satu kalimat, Pak. Isinya dua orang ya. Bukan dua-duanya satunya baik, satunya buruk. Bukan. Dua-duanya itu berbuat baik dan berbuat buruk. Ya. Yuhsinani. Keduanya berbuat baik. Wa yusi'u. Dan keduanya dan berbuat buruk ibnaka, dua anakmu. Artinya kedua anakmu itu dua-duanya berbuat baik dan juga berbuat buruk. Baik dan buruk lah, begitu ya. Begitu juga waqad bawa wa tadaya abdaka ya. Jadi bawa itu berarti yang beramal adalah yang pertama, bawa ya, kepada abda. Kenapa? Karena fa'il walaupun muannas fi'ilnya itu walaupun tasniyah fi'ilnya tetap mufrad. Wa tadaya baru dia tidak beramal kepada abdaka, tapi dia beramal kepada domir huma. Iktadaya berarti kan huma. Jadi begitu ya. Cuma kalau dalam kitab Ihya ini kita fokus kepada yang halal dengan tawakoh, karena fa'ilnya itu huwa, yaitu emas, sehingga nggak keciri mana yang pakai domir. Coba misalnya domirnya itu bukan mufrad tapi huma ya. Artinya dua hal gitu. Sehingga kalau digantikan dengan domir bukan huwa tapi huma, nanti kelihatan. Bisa halla wa tawakoh ya, berarti yuhsinani wa yusi'uk. Bisa hallah wa tawakoh, berarti bawa wa tadaya. Bisa yang pertama yang beramal kepada domir, yang kedua beramal kepada dohirnya. Bisa yang pertama beramal kepada dohir, yang kedua beramal kepada domir. Ini masih yang sederhana karena tuntutan dari dua amil ini masih satu arah. Ini berarti muttafik, sama-sama menuntut fa'il. Bayangkan ada lagi misalnya yang dituntut itu satunya nuntut fa'il, satunya nuntut maf'ul bih. Ada, Pak. Contohnya dorobtu wa dorobani Zaidun. Aku memukul dan memukul juga kepadaku Zaid. Jadi kamu cerita atau ngadu kepada bapakmu, Pak, aku memukul dan aku juga dipukul oleh Zaid. Oh berarti kan mukul Zaid. Berdua gitu. Adu jotos gitu ya. Itu ada juga begitu. Nanti kita bicara mana yang kasih domir dan sebagainya. Itu berarti masuk kepada yang mukhtalif ya. Jadi yang dituntut berbeda-beda. Nah masalah kana ada yang usul misalnya pakai domir sya'an. Ya boleh. Karena kana dan laisa itu boleh pakai domir sya'an mubtada'nya. Atau kalau mau pakai yang yang punya Al-Kisai itu ya dibuang saja. Yang nggak ada satu yang beramal. Atau kalau pakai yang punya Al-Faro, dua-duanya beramal, bebas lah ya. Yang penting tetap hamdul hamidin tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena di sini sedang mau bicara betapa pujian siapapun itu tetap rendah. Berarti itu mesti jadi fa'ilnya ya tado'alu. Gitu ya. Mesti gitu ya. Fa'ilnya itu jelas gitu. Ya tado'alu itu jelas fa'ilnya. Karena ini sedang menegaskan bahwa walaupun kita semua memuji, ya, tetap saja pujian itu tidak akan menyamai kesempurnaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan pas yuhsinu arahnya ke barat lah, berbuat baik.
Yusiu ke timur, berbuat buruk. Pas halla memakaikan, melepas. Tawako memakaikan, kan biasa Pak bahasa kita itu. Misalnya ya, kamu sedang dirias, maka di situ ada perias ya, perias atau yang memakaikan. Nah, perias itu melepaskan baju kamu dan memasangkan kamu kaos. Kan biasa itu toh. Satu orang, dua pekerjaannya. Kalau bahasa Arab kita gunakan melepaskan dulu lalu memakaikan, dan satu pelakunya ya jadi seperti ini. Hallah wa tawaqah. Ya. Misalnya hallah anni komison, melepaskan dari saya baju ya, kepada baju ya. Wa tawaqani sirwalan, dan memasangkan kepada saya celana. Siapa itu? Mukidi. Berarti kamu itu disalinin oleh Mukidi. Gampangnya begitu, orang nyalinin ya. Kalau nyalinin itu kan kita lepas dulu baru kita pasangkan. Karena tarkibnya begitu, maka menjadi tanazu. Kenapa tanazu? Karena Mukidi ini satu makmul. Secara makna kan dia pekerja Pak, amil kan. Tapi kalau dalam i'rab itu dia makmul namanya. Kenapa? Karena Mukidi harus dibaca rofa. Karena pelaku. Siapa yang merofakkan dia? Pekerjaan dia, yaitu melepaskan dan juga memasangkan. Gampangnya gitu. Jadi uqdatus sumtih dilepas, dipasangkan uqdatul kalami. Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian mungkin kapan-kapan kita bahas ini secara utuh ya. Ini saya kasih closingnya saja. Kalau diperhatikan kalau ngaji Alfiyah mungkin ada penjelasan begini ya. Jadi di Alfiyah itu bab tanazu itu, ini bait pertamanya itu in amilanik tadoya fismin amal qabluh falil wahidimin humal amal. Kalau kita perhatikan di sini kan ada kalimat yang dibuang. Setidaknya kalau kita baca di hasyiahnya ya. Jadi aslinya itu in yaktadi amilani. Nah, di sini pun sebetulnya sudah ada tanazu. Kalau kita pakai versi lengkapnya in yaktadi amilani. Apabila menuntut amilani dua amal, iktadoya fismin, iktadoya yang menuntut kedua amal itu fismin di dalam isim. Iktadoya fismin itu berarti dia sebagai jumlahnya sebagai sifat ya. Jadi sifat dari amilani, iktadoya fismin, yang dia menuntut di dalam satu isim, amalan kepada amal. Berarti di sini kan ada dua fiil, ya, fiilnya sama-sama, tapi satunya yaktadi, satunya iktadoya, dan ini maf'ul bihnya sama Pak, sama-sama amal. Yang aslinya itu adalah amalan, tapi karena waqaf dibaca mati jadi amal. Kalau baca di kitabnya Ibnu Hisham, justru ketika menjelaskan tentang tanazu'nya ini, maka contohnya Al-Quran yang paling atas itu ya. Atuni afriu alaihi kitro. Ya. Jadi kitron itu maf'ul bih dari afriu, maf'ul bih juga dari atuni. Maf'ul kedua ya. Karena atuni itu dari kata ata, bukan ata ya. Kalau ata itu butuh maf'ul bih satu. Ata itu kah? Aku datang kepadamu. Tapi kalau sudah ata li ta'diyah, sudah mau ta'di dita'dikan lagi, maka menjadi butuh maf'ul dua. Berarti artinya menjadikan datang atau mendatangkan. Ata itu kah Zaidan, aku mendatangkan kepada kamu Zaid, atau aku mendatangkan Zaid kepadamu. Jadi atuni itu artinya datangkan kepadaku. Apa yang harus didatangkan? Ya kitron. Makanya kalau mufassir mengatakan ai utuni kitron, berikan kepadaku kitron. Kitron itu tembaga. Kemudian karena ini fi'il amar tolab, berarti ada jawabnya, yaitu ufriu. Maka niscaya aku akan menuangkan. Apa yang akan dituangkan? Ya yang kamu datangkan itu, yaitu kitron alaihi kepadanya, kepada besi ya. Jadi kepada besi dituangkan tembaga. Kan begitu kalau kita baca terjemahannya. Jadi di sini kitron menjadi maf'ul bi dari atuni, menjadi maf'ul bi juga dari afriu. Ya, ufriu ya, bukan afriu, ufriu ya. Karena ini bukan fi'il amar tapi fi'il mudhari. Fa'ilnya ana ufriu ya. Ini kan sama dengan kalau bahasa kita kan juga biasa, Pak. Datangkan padaku, aku akan memukulnya. Maksudnya itu memukulnya siapa? Misalnya aku akan memukul Maman. Berarti maksudnya yang sudah datangkan itu ya Maman, Pak.
datangkan saja pada saya nanti akan memukul orang itu. Kan begitu maksudnya. Saya akan memukul si Maman itu. Siapa yang sudah didatangkan? Ya Maman, Pak. Masa datangkan Mukidi mau pukul Maman? Itu. Jadi objek dari yang didatangkan dan objek dari yang digebuk ya Maman. Apes bener ya, digebuk ya. Jadi begitu ya, begitu. Ini contohnya mirip ya. Di Alfiyah ini baitnya mirip dengan contoh yang ada di dalam Auduhul Masaliknya yang juga mengurai Nadhum Alfiyahnya yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Kalau Ibnu Hisham menggunakan atuni ufriu alaihi kitro sebagai contoh ya. Kalau ini baitnya ya, kalau kita baca di hasyiahnya itu mentakdir iyak tadi amilani iktadoya. Jadi yak tadi dengan iktadoya sama-sama butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya yang dimaksud di sini cuma satu, yaitu amal. Sama-sama menuntut kepada amal. Amalnya itu fismin di dalam satu kalimat isim. Nah, itu disebutlah tanazu. Begitu ya, sebetulnya konten-konten begini penting nggak penting ya. Cuma menarik saja lah sambil kita sambil menyelam sambil minum air lah ya. Sambil menikmati pembahasan ini sambil baca-baca sedikit ya. Sebetulnya kalau mau diurai dari bab pertama mungkin panjang ya. Kita maknai, terus kita jelaskan, terus polemik perbedaan-perbedaannya dan sebagainya ya. Dan sepertinya itu tidak cukup kalau hanya dengan 40 hari. Atau mungkin ini tidak tercover oleh Al-Arba'un. Sehingga ketika ketemu dengan seperti ini ya mungkin belum mengerti. Makanya sepertinya tetap penting kita belajar Alfiyah. Begitu ya, begitu. Apapun bolehlah hebat-hebat, tapi ya jangan lalu tidak perlu pakai itu, pakai ini saja. Jangan seperti jualan obat. Kitab itu bukan obat ya. Saya paling tidak suka itu kalau tiba-tiba ada orang yang ngapain kita lama-lama ini jadi kayak tetangga sebelah. Ngapain kita ikut baca-baca, kita terjemahan saja. Lama-lama kan begitu. Ngapain sih kita baca-baca ini? Terlalu banyak ngapain, lebih baik kita. Ngapain lebih baik. Ngapain bertahun-tahun lebih baik? Itu bahaya narasi. Itu sebetulnya itu yang menggelikan ya. Ya nggak perkoro ini kiai pro kiai mat atau kontra kiai mat, nggak ada urusan dengan itu ya. Itu kan kamu aja. Tapi menggelikan saja ya. Menggelikan, nggak boleh lah. Kita ngerasa lebih keren, menemukan yang lebih keren itu jangan begitu ya. Jangan dek ya, jangan. Coba pelajari bagaimana pengakuan dari Ibnu Malik itu. Ketika fa'iqotan alfiyatab nimu'ti wawa bisabkin haizun tafdila, itu coba baca bait itu. Bagaimana ketika seperti merasa lebih hebat dari gurunya gitu loh. Kalau ini bukan merasa lebih hebat lagi. Tersiok-siok belajar Imriti, tersiok-siok belajar Alfiyah, ngapain? Belajar ini saja. 3 tahun megang pondok. Megang tiangnya iya ya. Lagi pula memangnya kalau 3 tahun ngaji di situ terus megang pondok, ya kalau sebelumnya udah ngaji di mana-mana oke, tapi kalau belum udah ngaji sama sekali baru belajar itu 3 tahun megang pondok, apanya mau dipegang Pak? Apa iya kita langsung bisa paham semua dengan 3 tahun? Hebat sekali ya, hebat sekali. Kalau misalnya bisa mengenal ini kalimat apa mungkin bisa, karena membaca itu akan akurat dan benar-benar akurat kalau setidaknya paham 80% isinya. Kalau blank, tidak mengerti ini bicara apa, kamu tebak-tebakan baca harkat. Oke, tahu fa'il itu apa, maf'ul bih itu apa, tapi prakteknya mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih itu bingung, butuh jam terbang juga. Dan juga butuh insting menguasai ini pemahaman kira-kira kemana gitu loh. Ya kalau membacanya yang penting diartikan, zahaba pergi, koma berdiri, nggak tahu siapa yang pergi, nggak tahu siapa yang berdiri, mata mati lah. Kok sudah mati, kemudian datang lah, ini kok mati kok datang, bagaimana sih? Jadi berantakan ya, berantakan. Oke, mengartikan bahasa Indonesia itu memang tidak serumit ngerti bahasa Jawa atau bahasa Madura yang manzilahnya itu kalau hal, haleh. Kalau bahasa Jawa saya nggak ngerti ya. Tamyiz, kiro apa? Kalau tamyiz itu apa ya? Ara-ara kalau bahasa Madura itu, ara-ara ya. Tapi bahasa Indonesia juga ya jangan terlalu kosong Pak. Ja'a Zaid, datang Zaid, boleh dimengerti. Tapi kalau kalimatnya panjang harus dipertegas mana pelaku dari kata kerja ini, mana objeknya, ya harus agak jelas ya. Kalau mentang-mentang bahasa Indonesia lalu
terabas begitu saja ya, itu mah repot ya, repot. Nggak keciri kalau santri yang baca Allahumma hdina ada sabil. Banyak sebetulnya, itu kan lagi heboh itu. Saya ikut-ikutan saja kan. Kesalahannya itu banyak sekali. Tapi saya sebagai kompensasi lah, kita tidak hanya bicara kesalahan orang, tapi berpijak dari situ kita bicara tentang kajian ini ya. Walaupun belum tentu benar lah, memang kalau kamu yakin saya salah, kritik aja mau ya. Mau lewat konten, mau lewat apa silahkan. Ini saya mah suka ya. Saya bicara begini bukan berarti saya hebat. Saya tidak bicara begini pun bukan berarti saya hebat. Ya sama saja ya. Saya buat konten begini bukan berarti keilmuan saya banyak. Saya tidak buat konten begini bukan berarti ilmu saya nggak ada sama sekali. Jadi tetap ilmunya mah tetap ya. Mau dianggap hebat tetap begitu, mau dianggap bodoh pun tetap begitu. Jadi prinsip saya begitu ya. Jadi nggak akan lalu wah ini hebat sekali lalu bertambah ilmunya. Enggak. Wah ini bodoh sekali lalu kurang. Enggak. Segitu-segitu aja ya. Sesuai dengan yang diketahui. Sama dengan kamu punya duit 5 juta di kantong. Duit dia 5 miliar. Apa bertambah duitnya? Enggak, Pak. Duit dia cuma 300 ribu. Apa berkurang? Enggak, Pak. Anggapan orang nggak akan merubah keadaan apa yang ada di kantong kamu. Begitu juga orang alim, Pak. Kalau memang alim, kita anggap bodoh pun tetap alim, Pak. Tetap banyak ilmunya. Begitu juga orang tolol, kita anggap pandai, alim, mujahid. Ya tetap tolol, Pak. Karena anggapan nggak merubah ya. Itu rasionalitas yang sederhana sekali. Kamu pikir-pikir aja. Kamu jalan bawa duit 10 juta, orang anggap kamu bawa duit 1000. Apa duit kamu berkurang? Enggak. Kamu kemana-mana bawa duit 150 ribu. Naik-naik mall yang gede-gede, yang mahal-mahal, yang minumannya aja bisa 50 ribu. Orang anggap kamu bawa duit 2 juta. Periksa dompet kamu, tambah nggak tuh duit? Kagak, Pak. Begitu juga ilmu. Begitu, justru kalau kamu mendengarkan konten, kamu bertambah ilmu. Kalau sebelumnya tidak tahu, makanya lebih baik didengarkan saja. Tidak perlu dicari-cari motivasinya orang ini mau ngapain sih, mau menjatuhkan orang apa enggak. Urusan saya, Pak, dengan Allah. Kalau masalah itu, kamu nggak usah ikut-ikutan masalah itu ya. Saya buat konten itu tanggung jawab dunia akhirat saya yang tanggung jawab. Gitu ya, gitu ya. Jadi Allahumma hdina